Sahabat Soft Thinking dimanapun saja berada, apabila kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka tidak akan terasa berat dan berkurang. Begitu pula, apabila kita meyakini apa yang kita lakukan, maka kita pasti akan mudah mewujudkan semua impian kita. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa memberikan berbagai kemungkinan. Hal ini pula lah yang melatari Indra Utami Tamsir atau Iyut begitu concern untuk melestarikan musik keroncong. Bukan hanya untuk para milenial saja, melainkan ia pun sedang berupaya dan berjuang bagaimana musik keroncong itu terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya non-benda, sehingga kita bukan hanya memiliki angklung, tetapi keroncong yang mendunia. Malah yang menarik lagi, ketika penutupan Olimpiade di Tokyo kemarin, penutupannya menggunakan lagu keroncong. Nah, kita harusnya lebih bisa bergerak dibandingkan orang-orang di Korea dan di Tokyo. Bayut, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayut, Mbak, sebelum kita masuk lebih dalam, Bayut. Bayut dulunya waktu kecil itu langsung nyanyi keroncong atau ada perjalanan yang lain sebelum masuk ke keroncong? Waktu kecil mocopat malah, Bang. Mocopat. Iya, sering menembangkan tembang mocopat waktu SD karena kebetulan Bapak itu ngajar karawitan di rumah ada gamelan, lalu Bapak itu ngajar tetangga sekitar dan teman-teman yang teman-teman seniman Bapak, karena kebetulan Bapak seniman tradisi, ya. Jadi sudah terbiasa mendengarkan karawitan atau tembang mocopat. Jadi secara tidak langsung ya bisa, otomatis jadi bisa karena sering dengar. Jadi menembangkan akhirnya bisa gitu. Nah, keroncong bisa mulai keroncong. Mbak, sebelum masuk keroncong, kita mau dengar sedikit macopat tuh kayak apa, kan belum tentu semua orang mengerti macopat tuh. Sedikit aja. Satu dua bait. Yang diingat aja, 1-2 bait. Mocopat itu ada banyak jenis ya, seperti dandang gulo, megatro, mas kumambang, pocong, dan lain-lain. Ya, termasuk asmorondono, gitu-gitu. Oke, sekarang coba saya suguhkan pangkur semarangannya, gitu. Oke. Seperti ini. Tembangnya. Dia ada satu pupuh, ada beberapa pupuh. Jadi, sulit. Jadi ada pangkur, ada asmorondono, ada dandang gulo, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing mocopat itu ada beberapa pupuh. Nah, termasuk pangkur itu ada beberapa pupuh. Saya juga lupa itu, belum mendalami lah, belum sempat mempelajari. Tetapi salah satunya satu pupuh itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada pakemnya. Jadi pangkur itu ada 8 pupuh. Nah, ini pangkur Semarangan namanya, itu sudah dimodifikasi, sudah digarap menjadi pangkur jadi Semarangan. Sehingga lebih jadi seperti ini. Bismillah, mudah-mudahan tidak kepleset. Mingkar mingkareng kan? Salah. Saya keren banget. Salah aja kita nggak tahu, ini keren banget itu. Merinding saya dengerin loh. Kayak
saya kayak berada di dalam keraton gitu, bunyi suara Mbak Iyut itu kayaknya gimana gitu, kayak imajinasi saya terbang tinggi banget. Ini keren banget nih. Ya, jadi ketika ngengnya hilang itu cengkoknya hilang. Makanya gitu ya. Harus berhati-hati, harus serius, harus konsentrasi, sangat tidak mudah menembangkan hitung-hitung atau tembang-tembang mocopat. Peninggalan leluhur. Dan kita juga harus mengerti arti dan makna ya. Yang nyiptain saja empu gitu. Jadi betapa budaya kita itu tinggi banget sekali ya. Kalau kita tidak lestarikan itu nanti membias begitu aja mungkin negara orang yang ambil baru kita ngeh gitu kan. Maka sebelum inilah kita harus segera membangun, mencintai dan melestarikan, mewujudkan budaya kita ke mancanegara. Mbak Yud, kembali ke topik. Oke. Jadi artinya dunia seni itu adalah bagian keseharian dari Mbak Yud karena ayah seorang seniman, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum Mbak Yud menyanyi keroncong, Mbak Yud itu selain cepat tadi tembang-tembang gitu kan, sebelum keroncong itu nyanyi pop dulu atau dangdut dulu, dan kenapa bisa tiba-tiba berkeinginan menjadi penyanyi keroncong? Itu apa yang memotivasi dan melatar belakangi Mbak Yud? Awalnya pastinya pop ya Bang, karena kan pop, ya? standar remaja pada masa saya waktu itu ya lagu-lagu pop hiburan kami memang ya otomatis anak-anak sekolah pop, mulai SMP saya baru menyadari bahwa saya menyukai bernyanyi gitu. Saya tahu bahwa saya baru tahu kalau saya bisa nyanyi itu SMP gitu. Kalau SD justru waktu SD saya tari Bang, saya nari. Oh, SD malah nari dari Jawa. Ya, Solo. Jawa. Ya. Jawa Solo. Iya, tari Jawa. Ya, Solo, ya? Saya ingat banget kelas 6 SD, saya itu disertakan atau diikutkan oleh sekolah, dari sekolahan mengirimkan peserta lomba tingkat kecamatan waktu itu. Tingkat kecamatan, saya nggak sadar, saya belum tahu kalau saya memiliki bakat itu, nggak tahu. Tetapi ketika tingkat kecamatan itu saya juara satu. Wow, jadi memang kelayakan juara. Jadi kelayakan sebagai juara tuh sudah ada sejak SD ya ternyata. Terus. Ya, nari kan. Ya, sampai sekarang masih suka nari. Itu kelihatan banget tangannya tuh bukan hanya lentur tapi berisi otot gitu ya. Ini ulat-ulat. Jadi gerakannya pun kayak ulat ya. Oke. Terus pacak dulu, kalau orang Jawa bilang pacak dulu tuh gini. Oh, saya tuh nggak pernah bisa tuh goyang-goyang, kalau gini-gini dong bisa. Itu. Jangan Bang. Kalau abang goyang-goyang bahaya. Oke, Mbak Yud. Jadi itu tari. Ketika nari, ya itu karena dari kecil sudah tahu mau copat, kalau nari kan pasti ada nembangnya. Jadi saya sudah terpanggil. Ketika SMP, masa-masanya kejayaan lagu-lagu hiburan yang ya tadi yang biasa disebut pop gitu kan, lagu-lagu pop. Akhirnya kita ya udah ikut setiap ada lagu pop yang lomba muncul. Halo? Ya enggak, terus. Nah, setiap ada lagu pop di tangga teratas itu maksudnya dulu kan ada tangga-tangga gitu. Iya. Mungkin sampai sekarang ya. Sekarang kayak masih ya. Selalu tahu, itu selalu ikut nebak. Oh, ini nanti tangga teratas. Nah, disitulah muncul tahu bahwa oh saya ingin menjadi penyanyi gitu, saya ingin menjadi penyanyi. Oke. Gitu. Sudah tidak penari lagi, sudah tidak ingin penari lagi, saya ingin jadi penyanyi. Oke, akhirnya begitu SMP saya di sekolah ada latihan kolintang kan, terus
ada iringan keroncong, jadi dikeroncongkan. Nah disitulah di SMP itulah saya mulai mengenal. Oh, gara-gara kolintang itu, gara-gara di kolintang dikeroncongkan tanpa disadari masuk ke alam bawah sadar. Disitulah mulai mengenal keroncong. Oke, Ya, sangat menarik. Nah, sampai SMA, karena SMA lagi-lagi kalah dengan gempuran apa namanya gempitanya musik pop. Akhirnya akhirnya apa namanya menyurut. Keroncong tidak diperdalam, keroncong tidak didalami. Akhirnya ke pop lagi. Waktu SMA juga lomba-lomba lagu pop, ya minimal juara 2, nggak pernah juara 1 saya. Pokoknya punya kelayakan untuk jadi juara, karena kelayakan ini pelajaran soul speaking nih. Apapun yang kita mau, kalau kelayakannya tidak ditingkatkan, kita tidak menjadi apa-apa. Dan Mbak Yut itu orang yang sudah punya gift, memiliki kelayakan juara. Maka ketika ia terjun, paling tidak juara 3 itu pasti gitu. Oke, terus Mbak Yut. Alhamdulillah sih, walaupun hanya juara 2. Saya tahu kok kenapa gitu, karena saya selalu kurang setengah temponya itu kalau jadi selalu ketinggalan. Nah itu sangat fatal kalau dalam festival gitu. Makanya sampai sekarang pun suka pitch controlnya agak kurang. Makanya saya tetap harus didampingi director vokal itu pasti. Untuk supaya tempo pas gitu ya? Ya, supaya temponya pas, akhirnya enak gitu. Nah, tetapi jadi, misalnya pas tidak ada direct vokalnya, saya habis take vokal, saya dengarkan lagi, oh kurang, akhirnya saya tahu. Jadi mesti begitu terus. Ya nggak tahu kritik ya. Ulang lagi. Itulah nobody perfect. Artinya tidak ada yang sempurna kan. Saya mengakui kekurangan saya itu. Makanya saya bisa terus belajar. Bahkan saat ini bukan saat ini, sebetulnya sudah sejak 5 tahun belakangan ini saya berniat meregenerasi penyanyi. Oke, Bayut. Meregenerasi penyanyi khususnya keroncong sih. Gitu. Apa alasan, Bayut? Karena keroncong nggak boleh hilang lah ya, menurut saya nggak boleh hilang. Dan Ibu Wajina, kebetulan saya berkali-kali dipesan oleh legend kita, Ratu Keroncong Indonesia, yaitu Ibu Wajina. Saya dipesankan supaya terus berkeroncong, jangan berhenti, dan kalau bisa ya meregenerasi seperti itu. Oke. Bayut, menurut satu itu, kedua memang sisi idealisme saya terpanggil bahwa keroncong itu indah, keroncong itu bagus banget, keroncong anggun, jadi harus terus ada meskipun saya makin menua, karena saya hampir 50 tahun ya Bang, jadi harus ada 50 tahun? Hampir 50 tahun dengan wajah yang 33 tahun ini. Ya Bang, bisa aja. Ketawain Mbak Buni, siapa saudara nih, Mas JM. Mas Sugianto Sugi, halo. Mas Adi, Mas Roberto Swardono, Jonet. Oh, tetap aja 50 Abang, jangan begitu. Enggak lah, udah 32. Mbak Yut, ini saya kan saya pengen tahu nih Mbak Yut. Mbak Yut tadi mengatakan bahwa keroncong itu indah. Indahnya di mana sih? Apakah pada melodinya, pada liriknya, atau pada harmonisasinya? Biar kita paham, biar anak yang lain juga paham. Ini indah loh. Indahnya itu di mana ya? Begini Bang, penilaian itu kan pastinya relatif ya. Penilaian pasti relatif. Buat saya indah gitu, buat saya indah. Bahkan saya bisa nge-brand diri saya sendiri, parameternya gitu, parameternya. Ketika saya suka ini, pasti banyak yang suka ini gitu. Nah, dan kepercayaan diri saya ketika saya menyukai keroncong, publik mayoritas saya inginnya suka keroncong. Tetapi kita tidak bisa memaksakan, karena keroncong yang belum berubah, keroncong yang seperti katakan musiknya masih seperti zaman old gitu. Saya rasa anak-anak sekarang yang lebih dinamis jiwanya, mereka pasti agak-agak nggak mau lah pastinya. Atau kebanyakan malah nggak mau mendengarkan keroncong. Makanya saya di album ini mengadakan perubahan.
Kami tidak merusak, kami tidak menabrak pakem, tapi kita pakem ya. sedikit memberi perubahan, artinya memberi warna lain. Yang pada intinya nanti ketika sudah menyanyikan pop Jawa Keroncong saya ini di album kelima ini, mereka akan menengok ke belakang. Oh ini basicnya apa keroncong? Oh keroncong itu seperti apa? Akhirnya jadi tahu. Itu harapan kami. Harapan kami dari tim Youth Production. Kami di tim Youth Production semuanya kami memiliki visi dan misi yang sama. Jujur bukan karena semata-mata cari komersil gitu. Mbak Yud, ini kan menarik banget Mbak Yud. Banyak orang hanya menuntut minta diperhatikan atau kurang diperhatikan. Ini saya perhatikan Mbak Yud ini tidak pernah menuntut, tetapi bergerak sendiri. Dengan bagaimana dengan kocek sendiri, ya buat macam-macam. Itu selain ada panggilan jiwa, atau ada rasa apa Mbak yang membuat Mbak begitu intens dan konsisten menjadikan musik keroncong ini betul-betul tidak hilang, tidak dilupakan, malah kalau perlu semakin meningkat untuk generasi selanjutnya, untuk generasi milenial Mbak? Mungkin bagi sebagian publik terdengar klise, atau bahkan mungkin mereka tidak menyangka saya memiliki seorang youth memiliki prinsip seperti ini. Jadi gini, Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali kepada saya. Saya mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada saya, termasuk perform semuanya, termasuk penghidupan yang alhamdulillah. Ya memang saya bekerja keras untuk mendapatkan, katakan mendapatkan tanda kutip kesejahteraan, itu memang saya bekerja keras. Tetapi saya merasa Tuhan memberi gitu, Tuhan memberi walaupun kadang-kadang kita kok sudah diberi ini kurang gitu. Tapi ya itu tadi lagi-lagi rasa syukur saya karena Tuhan sudah begitu banyak memberi anugerahnya kepada saya, termasuk ketiga anak perempuan saya yang menurut saya yang pasti sih sehat ya, sehat lahir batin, sempurna, artinya diberi lengkap komplit, maaf tidak ada cacat, itu sudah syukur banget saya. Nah, jadi ketika saya ingin mewujudkan rasa syukur saya merasa saya memiliki jiwa seni. Nah, seni apa nih yang saya suka? Ketika saya menyanyikan lagu keroncong, saya itu merasa puas, saya itu merasa bahagia. Nah, kebahagiaan saya ingin sampaikan kepada publik siapapun, nggak hanya publik keroncong saja. Pingin saya tularkan lah rasa perwujudan syukur itu melalui kegiatan-kegiatan saya berkeroncong, yang saya merasa ketika saya membiayai saya pribadi ya, manajemen secara indie, secara pribadi dibantu manajemen oleh manajer saya Mbak Siska, saya merasa saya harus mewujudkan rasa syukur saya itu melalui skill yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu skill bernyanyi salah satunya. Skill bernyanyi salah satunya yang saya tahu itu membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit. Tetapi lagi-lagi saya merasa bersyukur karena Tuhan sudah memberi saya banyak. Jadi saya hanya berusaha berbagi dengan yang sudah Tuhan beri kepada saya, yaitu berupa berkegiatan saya di keroncong, dari membuat album, dari album pertama sampai kelima, sampai konser-konser di ketiga kali konser, 3 tahun berturut-turut, yang ketiga di 9 kota, yaitu tadi lagi-lagi karena perwujudan rasa syukur saya. Itu aja Bang. Sahabat So Speaking dimanapun saja berada, benarlah para bijak mengatakan, apabila kita berkeluh maka kita akan runtuh, apabila kita bersyukur maka kita akan makmur. Mbak Yud mencari uang dari banyak sisi. Saya tahu banget beliau ini kalau sudah pengen sesuatu nggak boleh meleset musi A. Kalau ribut pun jadi yang penting A. Ini daya ini bukan keras kepala, tetapi ini adalah daya juang. Ini daya. Ini adalah daya juang yang luar biasa. Dan akhirnya dia memiliki banyak hal. Akhirnya apa? Bukan untuk dinikmati, tetapi dia rasa syukur itu dia sumbangsihkan buat yang dia sukai, yaitu musik keroncong. Dan yang menarik lagi, kemarin saya hadir di acara peluncuran album yang kelima. Bisa cerita sedikit Mbak, album yang kelima itu yang kenapa sih judulnya kelas tinggi banget nih? Sutra
Sutra Dewangga. Bisa diceritakan Mbak, artinya apa sih Sutra Dewangga? Sutra kan kain ya? Sutra itu, ya itu tadi ya Mas, kain ya, bahan. Sutra itu berbahan mahal. Kenapa mahal? Karena memang dibuatnya sangat rumit, ya kan? Terus dipakainya sangat enak, sangat nyaman, secara gitu kan. Sutra itu kan otomatis sutra itu pakaiannya para dewa atau yang dipakai lah, yang dipakai para dewa. Nah, para dewa itu sedang ngejawantah. Para dewa itu sedang ngejawantah ke bumi ini. Siapakah para dewa yang ngejawantah ke bumi ini? Semuanya, Anda semuanya, seluruh masyarakat, terutama bumi di negara Indonesia. Jadi semua manusia yang berada di Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia, itu semuanya adalah dewa. Kenapa dewa? Karena dewa itu kan diutus Tuhan untuk menyebar kebaikan. Otomatis kita semua manusia itu diutus untuk menyebarkan kebaikan, membawa kebaikan dan kedamaian seperti itu. Nah, otomatis jadi sutra sendiri itu sutra bahan mahal yang dipakai para dewa. Jadi dipakai kita semua. Terus maksudnya apa dong hubungannya dengan keroncong? Keroncong itu adalah sesuatu seni yang mahal, makanya kita berhak memilikinya. Sementara saat ini, ya filosofinya memang dalam, memang harus dijelaskan seperti ini. Jadi keroncong itu adalah mewah, mahal, yang harus kita hargai, yang benar-benar harus kita perjuangkan pengakuannya secara dunia, yang dimana itu adalah UNESCO, dan insya Allah kita seluruh insan keroncong sedang bersatu, mudah-mudahan bisa bersatu semua. Apalagi setelah keroncong disematkan atau dilegalkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Kenapa oleh Indonesia? Karena keroncong ini sejarahnya adalah musik. Memang itu bukan pada kapasitas saya untuk menceritakan. Setidaknya begini. Di masa perjuangan dulu ada musik tersebutlah yang dinamakan crong ini menghibur atau untuk berhibur para pejuang ketika beliau itu di sela-sela mereka berhibur, beliau itu berhibur di sela-sela perjuangan mereka. Seperti itu loh Bang kira-kira. Jadi jadi sudah sejak ratusan tahun yang lalu keroncong itu bergema dan mencapai puncak kejayaan ketika zaman Presiden RI pertama yaitu Bung Karno. Bung Karno, sampai muncullah buaya-buaya keroncong dengan berbagai. Ada ketika Bung Karno, karena Bung Karno memang sangat menghargai, sangat mencintai, sangat. Oleh sebab itu diangkatlah oleh beliau almarhum. Ya. Terus, Mbak, terus Mbak Yud, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga bisa terdaftar di UNESCO sebagai tadi warisan non benda warisan budaya non benda. Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan, Mbak Yud? Langkah-langkah yang oleh Yud lakukan salah satunya atau beberapa adalah kami menuju instansi terkait atau salah satu instansi terkait supaya membantu meyakinkan kepada pemerintah gitu, meyakinkan pemerintah yang memang berkompeten atau berhak atau berkewajiban untuk memperjuangkan seni ini, menjembatani itikat dari IUT secara pribadi, IUT Production secara manajemen, dan seluruh insan keroncong di Indonesia agar supaya dibantu mudah untuk menuju UNESCO seperti itu. Karena kalau secara manajemen, apalagi pribadi, manalah bisa, siapalah saya, Aisyah, terlalu merendah lah. Salah satu langkahnya seperti itu. Salah satu langkahnya artinya itu salah satu. Langkah berikutnya adalah kita sendiri sebagai insan keroncong harus melakukan perubahan supaya apa? Supaya musik ini diterima
secara umum, dipublish secara umum. Berikutnya, umum juga harus mau menerima keroncong, tetapi lagi-lagi ini kan hak ya. Kalau umum tidak suka, ya kita kan tidak bisa memaksa. Nah, makanya supaya suka, insan keroncong itu sendirilah yang harus melakukan perubahan. Yang harus melakukan perubahan. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan tidak mendapatkan komplain atau protes dari insan keroncong yang identik dengan keroncong asli atau yang mereka memperjuangkan keroncong asli. Silahkan, tetapi kami membuka pintu lebar-lebar untuk berdiskusi bagaimana keroncong ini ke depannya. Itu saja Bang. Jadi bersama-sama kami membuka pintu lebar-lebar. Kita harus open minded bahwa zaman itu semakin berubah. Sekarang saja sudah bukan milenial lagi kan Bang. Sekarang sudah bukan milenial lagi, tetapi sudah Gen Z atau Gen Z. Iya, jadi generasi Z ya. Harus mengikuti terus, harus berubah, mengikuti zaman. Yang tidak mau berubah mengikuti zaman, ya silahkan Anda diam di situ. Tetapi saya walaupun tetap berbijak pada akal, tetapi saya akan terus berusaha. Saya pribadi bersama tim e-production saya akan berusaha terus mengikuti pergerakan alam, artinya pergerakan jalan, pergerakan alam yang sedang berjalan, seperti itu loh Bang. Memang tidak mudah, dibutuhkan kepekaan khusus, bagaimana musik keroncong itu bisa menjadi musik favorit atau bisa menjadi musik mainstream, setidaknya sejajar dengan musik-musik lain. Musik yang lain. Jadi saya rasa beberapa tahun di belakang saya rasa sudah ada Pak keroncong muncul tapi tenggelam lagi, tenggelam lagi. Makanya saya berusaha mudah-mudahan ini terus Pak. Mudah-mudahan keberadaan perjuangan e-production mudah-mudahan diakui dan kemajuan musik keroncong secara signifikan itu benar-benar segera terwujud nyata. Amin. Artinya bahwa berubah bukan berarti mengubah, kan kira gitu ya. Berubah artinya kalau berarti mengubah. Berubah artinya bagaimana kita lebih istilahnya lebih apa? Lebih kreatif. Sehingga lebih berwarna, betul. Sehingga lebih dekat, betul. Memberi sentuhan, memberi sesuatu sentuhan sehingga menjadi warna baru. Kenapa warna baru? Kita zaman dulu kan ada foto hitam putih, akhirnya ada berwarna. Nah, itu kan supaya lebih berwarna dan ini menjadi warna baru, itu aja. Dan namanya tetap foto kan gitu kan, nggak berubah jadi tempe kan. Foto hitam putih tetap foto, tetap foto. Jadi walaupun nanti berubah tetap keroncong gitu kan. Luar biasa filosofinya nih. Setelah berwarna ada lagi ya kan, ada lagi misalnya foto satu wajah tapi di sini nanti tiba-tiba ada wajah-wajah di sini. Itu kan sebetulnya warna baru, harus ada perubahan gitu. Teknologi itu semakin berkembang. Ya sama aja lah Bang, dulu ada zaman batu, sekarang zaman apa. Selalu harus ada perubahan. Kalau keroncong sendiri itu tidak berubah, jangan harap keroncong itu nanti anak cucu kita mengenal keroncong, udah itu aja. Yang ada keroncongan perutnya ya, bertahan terus keroncongan perutnya, keroncongnya hilang. Mbak Yut, Mbak Yut kan juga ingin membuat dalam waktu dekat, Mbak Yut akan membuat lomba musik keroncong. Itu bisa dijelasin Mbak Yut? Ya. Pendaftaran sudah dibuka Bang, dari mulai tanggal 1 September kemarin sampai tadinya sih sampai 15 Oktober, tapi karena setelah kami pertimbangkan beberapa masih pandemi alasan beberapa hal kami undur sampai 30 Oktober. Oh iya, lebih panjang lebih bagus sekarang kan situasinya ya. Iya, pendaftaran sekaligus atau pendaftaran dulu, kirim videonya belakangan gitu, tanggal 30 Oktober. Nah, lomba ini adalah lomba grup Bang, lomba grup musik. Ya. Lengkap, utuh. Jadi gini, minimal 5 orang, minimal personel 5, minimal 5 itu untuk satu grup itu. Berapa alat musik tuh Mbak? Materinya lagu Iwut.
Materinya yang dari album yang Sutra Dewa enggak? Atau semua album? Materi lagunya 3 lagu dari album Sutra Dewangga, tetapi kami seluruh manajemen sepakat membebaskan berbagai genre. Oke. Ya, jadi boleh dari genre pop, dangdut, bossa nova, jazz, bahkan metal, bahkan rock, boleh silakan mengeksplor kreativitas teman-teman grup musik ini untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Youth Production yang didukung oleh RRI dan Balai Pustaka, salah satu perusahaan BUMN. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan BUMN yang lain mendengar dan mendukung juga, insya Allah. Pasti mendukung, karena tadi kan bahwa ketika kita yakin pada apa yang kita kerjakan, maka semesta pun akan mewujudkan keyakinan kita itu. Nggak mungkin enggak. Karena tadi kan Mbak Yud sudah memiliki kelayakan juara. Ketika kita memiliki kelayakan juara, maka paling tidak juara 3 itu di tangan kita. Nggak mungkin tidak. Ini di soal speaking dipelajarin. Yang namanya kelayakan. Nah, Mbak Yud sendiri dapat gift. Saya berpikir gini, tadi kan Abang menyebutkan kelayakan memiliki kelayakan menjadi juara. Tetapi insya Allah bukan bermaksud tidak bersyukur menjadi juara. Iya. Tapi justru kami malah ingin, kalau memang kami dikasih stempel selalu layak menjadi juara, secara pribadi saya mengatakan saya juga ingin mencetak juara-juara gitu. Saya potensial mencetak juara-juara karena menyanyi itu sungguh tidak mudah. Saya aja masih harus banyak belajar sampai saat ini. Gitu. Jadi semerdu suara Mbak ini masih belajar terus ya? Harus belajar terus, Bang. Belajarnya itu ya kan nggak ada sampai akhir usia kan belajar harus wajib tuh terus. Belajar gitu. Ya masih banyak lah kekurangan, Bang. Ilmunya juga baru sedikit gitu. Insya Allah doa Abang karena dibilang saya layak juara atau mental juara, otomatis ketika seseorang itu bermental juara, dia pasti bisa mencetak juara. Iya dong, luar biasa. Dan akan banyak lahir nantinya musisi-musik keroncong dari berbagai genre yang mewarnai musik keroncong sehingga banyak orang bisa menikmati, nggak lagi kaku. Seperti kita melihat foto, diapain pun tetap aja namanya foto. Mau diapain saja itu tetap saja namanya keroncong. Luar biasa, ide yang sangat simpel tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Mbak Yud, pengen dong peraskan Mbak Yud pernah bilang, saya ingin mundur nih Bang dari keroncong Bang. Kok tiba-tiba begitu saya mau mundur, saya dapat Emmy Award gitu loh. Itu waktu mau mundur tuh kenapa waktu itu Mbak? Perasaannya, jujur, frustasi dengan keroncong? Ya, ini mau jujur atau mau yang nggak jujur? Mau yang mengasihkan, ya. yang sedang join boleh saya izin saya minum, boleh ya, silakan minum. Bareng, saya juga minum. Nah. Mari, Ales keponakan saya, ya Ales. Wow. Mama Papa di Kalimantan, keponakan saya. Wow. Berarti di Kalimantan sudah hampir pukul 9:30 malam 21, ya? Oke. 21.18 di sana. 21.18 sekarang ya, betul. Ya. Oke. Mbak boleh cerita lagi tadi? Anak pertama dari kakak pertama saya. Ales, ya, sehat ya nak ya. Yang di Kalimantan Timur ya? Oke. Iya, Samarinda, di Samarinda. Ya. Silakan Mbak Yud. Ya, tadi apa? Yang tadi pertanyaannya adalah, tadi kan Mbak Yud sempat mau mundur dari keroncong, gitu kan? Terus karena mau mundur tiba-tiba dapat Emmy Award, gitu, sebagai penyanyi keroncong terbaik pada 2013. Mau mundurnya kenapa Mbak? Dan mau terus maju lagi kenapa? Boleh nggak kita? Ada beberapa alasan Bang, ada beberapa alasan. Minimal 3 lah ya alasannya ya. Tetapi yang alasan paling utama jujur, saya merasa tidak mampu bersaing di industri musik.
Saya rasa nggak di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Saya merasa nggak mampu bersaing, gitu aja. Tadinya itu aja. Tetapi pertama itu saya merasa saya dikasih bakat lah ya, saya merasa saya dikasih bakat sama Tuhan. Coba dikasih bakat nyanyi lah ya, paling tidak di pemikiran saya. Akhirnya saya minta teman untuk direkamkan. Akhirnya teman tersebut entrykan ke AMI sehingga mendapatkan nominasi, setelah mendapatkan nominasi saya ditawarin lagi supaya membawakan lagu baru ciptaan Mas Budi L waktu itu. Dan alhamdulillah di tahun 2013 itu mendapatkan award-nya. Saya mendapatkan award-nya, lalu saya merasa saya selalu, makanya itu ya, sangat-sangat dianjurkan dan saya sangat-sangat selalu mengingatkan kepada anak-anak saya, kepada tim produksi saya semua, bahwa kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu positif thinking. Ketika kita berpikir positif, hal-hal positif akan datang. Ketika kita berpikir, karena apa? Kita berpikir positif aja, negatif yang datang gitu loh. Makanya jangan mikir negatif, karena kalau mikir negatif, pasti yang negatif yang akan datang. Itu pasti. Tetapi ketika kita berpikir positif, yang negatif datang, tetapi kita masih punya harapan yang positif datang gitu loh. Itu aja sih. Nah, saya berpikir positifnya gini. Saya berpikir positifnya gini. Saya dikasih awards, ini pasti campur tangan Tuhan gitu. Pasti karena juga anugerah dari Allah SWT kepada saya, dan Allah ketika saya di titik nadir mau mundur karena sebetulnya memang praktis dari usia 18 saya itu di entertain. Usia 18, usia 38 itu saya pengen mundur. 38 saya pengen mundur. Akhirnya itulah titik balik bahwa saya merasa saya dikasih skill atau kemampuan itu pasti ada manfaatnya, pasti ada maksudnya. Ketika maksud itu nyampe di saya, ya katakan saya mendapat hidayah ya gitu. Ya itulah, sejak itu saya melakukan segala sesuatu, saya berusaha ya, saya usahakan, bukan insya Allah. Kalau insya Allah sih ya Tuhan sudah memberi ini, sudah yakin, sudah pasti bahwa ini dari Tuhan. Jadi saya usahakan setiap gerak saya ya semata-mata karena Allah, semata-mata karena alam semesta, semata-mata karena pengen dapat berkah ridhonya. Artinya ketika saya melakukan di keroncong ini pun juga lillahi ta'ala, semata-mata demi Allah. Makanya ketika ini nanti dapat UNESCO melegalkan keroncong menjadi milik atau warisan budaya bangsa Indonesia tak benda, saya tidak akan, itu berkat saya, tetap berkat iyo tidak, tetapi silahkan yang mau melanjutkan perjuangan saya silahkan, saya persilahkan. Kalau bisa malah saya mau duduk, mau istirahat, itu loh Bang istilahnya Bang. Jadi luar biasa. Jadi sahabat Soul Speaking. Ya luar biasa. Terus. Ya itu maksud saya tadi gitu. Saya merasa mendapat hidayah bahwa ya ini saya mendapat award, berarti saya harus ada manfaatnya. Paling tidak manfaat di sisi salah satu budaya ya seperti keroncong lah maksud saya. Jadi saya itu saya makanya saya minta terus sama Allah, saya doa terus, saya diberi kekuatan, saya diberi kesehatan, saya selalu diberikan spirit dari anak-anak saya juga, dari tim produksi, terutama manajer saya Mbak Siska, bahwa saya harus terus semangat sampai akhir untuk memperjuangkan keroncong, karena Tuhan memberi award, memberi skill nyanyi, katanya didengar lumayan enak gitu, artinya kan ada manfaatnya gitu. Jadi ya sudah dimanfaatkan saja, pasti Tuhan akan memberi jalan. Terus tadi kenapa saya rasa kenapa tadi pertanyaan apa Bang, ada kenapa di keroncong gitu kan ya, kenapa di keroncong gitu kan ya. Ya itu tadi, karena saya merasa ketika saya menyanyikan keroncong, saya kok merasa bahagia. Artinya ketika saya keroncong, saya ingin menularkan kebahagiaan saya atau rasa banyak orang gitu ya. Begitu. Oke, sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, lakukanlah sesuatu bukan semata-mata untuk, tetapi untuk fitrah. Ketika engkau melakukan fitrahmu adalah kebaikan, maka semesta atau Tuhan Sama Esa akan senantiasa mewujudkan semua keinginan-keinginan. Dan Mbak Iyut sudah sering mendapatkan semacam hidayah baginya atau semacam karunia Tuhan, sehingga setiap keinginan dia
itu pasti diwujudkan oleh Tuhan. Karena beliau bukan untuk dirinya. Oke, sahabat Talpikin dimanapun saja berada tadi, ada yang menarik. Kenapa Mbak Yud suka keroncong? Karena ia merasa bahagia. Dan kebahagiaan inilah yang akan diberikan buat banyak orang atau makhluk. Oleh karena itu, sahabat Talpikin di mana saja, ada hal yang menarik dari Mbak Yud ini. Lakukanlah pekerjaanmu apa saja, tapi rasakanlah pekerjaanmu itu membuat bahagia. Maka otomatis lingkunganmu dimanapun saja berada akan merasakan kebahagiaanmu. Apakah melalui keroncong, apakah melalui marketing, apakah melalui jazz, bukan karena terpaksa. Maka kalau terpaksa, maka kebahagiaan itu tidak memancar bagi maklumatmu. Bayut, nggak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam loh kita ngobrol. Nggak berasa kan? Nah, padahal kalau kita ngobrol langsung sambil kopi bisa 7 jam ya. Karena ngomong, karena kalau sahabat Talpikin, Mbak Yud ini multi talenta. Main musik bisa, nari bisa, bisnis bisa. Tetapi yang paling nggak terlupakan, di saat saya menyanyi keroncong dan perut saya memainkan musik keroncong, maka saya teringat masakan Mbak Yud itu dapur keroncong. Kalau Anda mau tahu, itu enaknya. Nah, dan ini Mbak Yud bikin dapur keroncong pun menarik. Mbak Yud bisa diceritakan kenapa Mbak Yud bisa bikin dapur keroncong? Bisa ceritakan Mbak Yud nih? Ya lagi-lagi itu sebetulnya kalau kita kalau kita menyadari atau mampu memaknai apa yang sedang terjadi, yang baik maupun yang buruk, itu pasti semua ada hikmahnya. Gitu. Jadi buat saya pandemi ini hikmahnya banyak banget. Jadi, apa salah satunya? Salah satunya ketika pandemi kan kita di rumah terus, otomatis masak terus gitu kan. Nah, saya karena sebelum pandemi kan padat karya, maksudnya padat pekerjaan. Jadi sampai nggak sempat masak, belum tentu sebulan sekali masak gitu. Karena di rumah memang sudah ada yang masakin kan, ada asisten rumah tangga yang bantu masak gitu. Jadi nggak pernah masak. Nah, ketika pandemi itu kita kan di rumah terus, otomatis masak. Setelah masak awalnya itu ada teman, hanya teman aja yang pesen gitu. Ketika main ke rumah, ketika datang ke rumah, saya suguhin masakan saya. Ini enak banget gitu. Siapa yang masak? Saya bilang. Oh iya gitu. Akhirnya dia pesen pertama saya nggak mau dibayar, ya udah bawa aja gitu kan. Enggak, aku mau kasih temen-temen gitu, aku mau kasih temen-temen aku. Ya itu bener-bener nggak sengaja gitu, Jadi teman waktu itu ada pesen 10 pack, karena saya kalau pesen kan nggak mungkin 1 potong, ya bisa empal ya. Yang jadi spesifiknya dapur keroncong itu empal gepuk. Empalnya. Dan enak banget gitu sama sambelnya. Amin. Jadi empal gepuk awalnya. Lalu saya nggak mungkin kan jual 1 potongan gitu kan. Akhirnya teman pesen dan dia pesen, aku pesen ya gitu. Saya pesen dong ini. Oke, ntar saya bikinin aja. Udah begitu saya bikinin. Saya suruh antar, dia membayar. Oh enggak usah. Enggak bisa begitu, saya mau pesan lagi 10 pack. Nah 1 packnya itu 1 kilo, karena saya nggak mungkin jual potongan tadinya gitu. Jadi 1 packnya itu 1 kilo. Akhirnya dia pesan 10 pack. Oh ya udah, dari situ ya udahlah, coba aja kali jadi lahan gitu. Tetapi insya Allah Bang, saya hanya ambil untuk beli gini, beli dagingnya. Misal empal gepuk kan sekarang jadi jualan ini. Empal gepuk kan 330 ribu. Nah, dagingnya sendiri katakan misal nih 210 gitu. Nah, sisanya itu saya kasih yang bantu masak. Gitu. Terus selebihnya tenaga saya ketika saya sempat masak atau jadi ketika open order gitu, otomatis saya udah menyiapkan waktu. Tetapi kalau nggak open order agak lama, berarti saya sangat sibuk dengan pekerjaan atau bisnis yang lain. Ya, apalagi sekarang kan sedang masa promo album Sutra Dewangga juga kan, jadi padat banget jadwal itu, sehingga
saya selalu menyisihkan setiap selesai untuk beli bahan dan membayar ART yang membantu, itu memang jatahnya untuk anak-anak ya. Untuk mereka. Iya. Luar biasa Mbak Yud. Pokoknya Mbak Yud, makanya tadi sahabat Sostiking, setiap kali kita memberi sesuatu dengan ikhlas, dengan rasa bahagia, maka dalam waktu bersamaan Tuhan memberi 10 kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan itu karena punya uang, kemudahan, keselamatan, kesehatan. Nah, jadi jangan pernah takut untuk memberi. Semakin memberi, kita semakin diberi oleh Sang Maha Segala Maha. Nah, sahabat Sostiking dimanapun saja berada, pertanyaan terakhir untuk Mbak Yud. Yep. Pepatah mengatakan, buah itu tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Dan tidak pernah jauh jatuh dari pohonnya. Nah, dan ternyata ketiga putri Mbak Yud pun memiliki bakat seni yang sangat luar biasa. Terutama yang pertama. Itu namanya Mbak? Yang pertama siapa namanya Mbak? Namanya Tara Adia. Namanya Tara Adia. Nah, dia seorang musisi. Iya, dia violin, terus songwriter, juga aktris karena dia memang sudah 2 film yang dia hasilkan dalam berkesenian atau dalam dunia keartisan dia. Minimal yang satu layar lebar, yang satu web series. Kebetulan web series bekerja sama dengan pihak luar. Ya, mudah-mudahan. Dan karena masih anak-anak kan punya passionnya masing-masing, punya dunianya masing-masing. Saya sebagai orang tua tinggal mengarahkan dan memfasilitasi aja. Yang kedua, Mbak, juga ada bakat seni? Yang kedua dan ketiga? Yang kedua ada bakat seni juga, bisa nyanyi lah. Dia bisa nyanyi, tetapi karena kebetulan dia sekolah di lembaga pendidikan komunikasi. Di London School Public Relation. Mau tidak mau, dia kayak dimasukkan ke dunia broadcast juga ya, dunia seni lah, relatif dunia seni. Jadi dia sering nge-host sekarang, di event-event seperti itu. Jadi moderator, jadi master of ceremony gitu ya. Betul, jadi moderator. Artinya tetap itu dunia seni juga. Ya, yang bontot. Yang bontot nyanyi juga bisa. Yang pertama juga nyanyi bisa. Nyanyi juga sudah punya jadi pertama ya. Yang bontot juga bisa. Pokoknya semua bisa nyanyi ya. Luar biasa. Semua bisa nyanyi, dan mereka tiga-tiganya memang belum ada yang bisa keroncong. Belum diturunkan? Tapi ya itu tadi, saya mengarahkan aja mereka maunya apa, passionnya gitu. Tidak dipaksa untuk ya. Yang ketiga hobinya ngedance Bang, tari tapi yang ngedance-nya hip hop. Buat saya sih, saya ambil positifnya, ya sudah untuk olahraga dia, karena kebetulan kan yang bontot itu bongsor banget ya, jadi berat badannya itu ya katakan menurut standar kesehatan sih overweight gitu, tetapi dia sangat terampil. Suka menari. Ya, ketika luar biasa. Dia dance-nya khususnya di hip hop sih, di hip hop. Bisa juga tari Jawa tapi nggak ditekuni. Pernah waktu kecil anak-anak semua les tari Jawa gitu, tari Jawa sama Jawa. Nanti pasti balik lagi kok. Nanti tiba waktunya akan balik lagi. Pasti. Mbak Yud, tidak terasa. Iya. Mbak Yud, tidak terasa udah 1 jam loh kita. Iya Bang. Sebelum kita tutup, ada pesan Mbak Yud buat kita semua, khususnya untuk musik keroncong. Apa pesan Mbak buat kita semua untuk mencintai musik keroncong? Pesannya kalau menurutin banyak ya, tapi saya pengennya simpel aja pesannya ya, di masa sulit ini. Di masa sulit ini kita jangan mempersulit dengan mengeluh gitu aja. Lakukan apa yang bisa, lakukan aja yang bisa, yang menurut pribadi masing-masing menjadi tanggung jawabnya, atau Tuhan berikan apapun itu, pasti masing-masing diberikan keterampilan apa, itu harus dimaksimalkan, itu aja. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, mudah-mudahan
yang sakit segera sehat kembali, program pemerintah segera terlaksana dalam waktu cepat sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali dan menjadi manusia-manusia baru, karena wabah ini kalau kita mau mencermati secara dalam atau secara spiritual yang luas, sebetulnya wabah ini adalah pembersihan diri kita pribadi. Jadi kita benar-benar harus kembali lahir kembali menjadi lebih bersih. Ya, tak ada manusia yang tidak bernoda, tetapi kita berusaha terus menjadi yang terbaik. Pertama untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk lingkungan dekat, untuk lebih besar lingkupnya, terakhir untuk bukan terakhir ya, maksudnya untuk bangsa negara, dan selanjutnya untuk Tuhan, untuk semesta raya. Itu aja. Oke. Sama Sofikin dimanapun saja berada, sesungguhnya tidak ada yang hilang dan berkurang, karena Tuhan selalu memberikan berpasangan. Ketika ada pandemi, bukan kita sedang diuji, melainkan kita sedang dibersihkan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Mbak Yud, terima kasih atas waktunya. Saya Soul Speaking sangat merasa tersanjung Mbak Yud dengan waktu yang sibuk masih menyempatkan diri, karena saya tahu banyak yang minta wawancara, tapi Mbak Yud sama Soul Speaking bersedia. Lalu kapan kita ngopi, Mbak? Segera ya. Nah, udah lama loh kita ketemu. Sudah 3 nirwana. Iya, 3 nirwana nggak ketemu kita. Mbak Yud, sampai ketemu lagi ya. Salam buat Yud Production. Saya buat anak-anak semuanya. I love you.